plagiarisme untuk lulus cepat, nepotisme untuk naik posisi, manipulasi angka demi tampak berhasil. Itu jalan pintas, teman-teman. Kalau Anda punya paman lebih cepat lagi nanti, Mas. Jadi selalu jaga optimisme itu. Tetapi di situasi sekarang ini kita dihadapkan dengan godaan berbagai macam jalan pintas. Godaan jalan pintas itu hadir ketika ujian, ketika ada tugas. Jalan pintas yang paling sering muncul namanya plagiarisme. Plagiarisme untuk lulus cepat, nepotisme untuk naik posisi, manipulasi angka demi tampak berhasil. Itu jalan pintas, teman-teman. Kalau Anda punya paman lebih cepat lagi nanti, Mas. Ini jalan pintas seperti ini itu merusak otot integritas. Seperti atlet olahraga yang tergoda pakai doping. Pakai doping untuk meraih medali. Apa yang terjadi? Badannya pun bisa rusak. Betul tidak, teman-teman? Jadi, jangan gunakan jalan pintas itu. Jangan sampai begini, teman-teman. Kita menyaksikan orang-orang di puncak-puncak kekuasaan menggunakan jalan pintas. Kita mengkritik, kita mengejek, kita mentertawakan. Tapi di saat yang bersamaan kita mempraktekkan di lingkungan kita masing-masing. Lingkungan kita masing-masing. Ujian cari bocoran. Jawaban cari dari teman. Ketika menulis cari joki. Ketika ada pekerjaan dikerjakan oleh orang lain. Banyak sekali praktek-praktek itu terjadi. Karena itu, yuk kita sama-sama. Yang di Brawijaya, insya Allah kejadian itu tidak ada. Dan itu artinya seperti tadi tidak menggunakan doping. Mungkin melewati jalan itu bisa melelahkan, bisa kalah, bisa gagal. Tapi disitulah sesungguhnya, kalau sebagai analogi otot itu ditempa, otot itu digembleng, dan meneguhkan diri bahwa semua perjalanan adalah ikhtiar, dan setiap ikhtiar insya Allah bila diiringi dengan kerja keras, keikhlasan dan doa akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru dalam perjuangan pribadi-pribadi kita. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, mari kampus-kampus jadilah ruang di mana integritas itu dipraktekkan. Kalau di luar sana meritokrasi dikalahkan dengan koneksi, maka di kampus meritokrasi mengalahkan koneksi. Bisa nggak? Harus bisa. Di kampus meritokrasi mengalahkan koneksi. Prestasi menjadi rujukan, bukan ordal, bukan seperti disebut tadi koneksi. Nah, ini adalah bagian dari usaha menyiapkan Indonesia masa depan yang lebih baik. Kita tidak ingin praktek-praktek yang sekarang ada itu menurun.
ke generasi berikutnya. Teman-teman, Anda pemilik masa depan, bawa ke masa depan integritas, bawa ke masa depan prestasi berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan yang lain. Dan nantinya Anda bisa bercerita pada diri sendiri bahwa saya menjadi bagian dari yang membuat Indonesia lebih baik dengan kontribusi kita di bidang kita masing-masing. Luar biasa, tamparan keras datang dari Anies Baswedan. Dalam sebuah forum diskusi kebangsaan, ia menyampaikan kritik yang langsung mengundang perhatian publik. Bukan sekedar kritik biasa, melainkan sindiran tajam yang menyentuh inti persoalan tata kelola negara ketika meritokrasi kalah oleh koneksi. Dalam pernyataannya, Anies Baswedan menegaskan bahwa sebuah negara yang ingin maju harus berdiri di atas sistem meritokrasi. Sistem di mana jabatan diberikan kepada orang yang paling kompeten, paling berintegritas, dan paling siap menjalankan tanggung jawabnya. Dalam meritokrasi, yang menentukan posisi seseorang bukanlah kedekatan dengan kekuasaan, bukan pula hubungan keluarga, tetapi kemampuan dan prestasi. Namun menurut Anies Baswedan, realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan arah yang berbeda. Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus, kesempatan tidak lagi ditentukan oleh kualitas, melainkan oleh koneksi, kedekatan politik, jaringan kekuasaan, bahkan hubungan personal seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan daripada kemampuan. Pernyataan itu terasa seperti tamparan keras bagi praktik politik yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung dalam setiap kalimatnya, publik dengan cepat mengaitkan kritik tersebut dengan dinamika kekuasaan yang berlangsung dari masa pemerintahan Jokowi hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Anies menilai bahwa jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh elit politik, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, ketika meritokrasi kalah oleh koneksi, maka yang dirugikan bukan hanya individu yang kompeten, tetapi tidak memiliki akses kekuasaan. Lebih dari itu, negara berisiko kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh orang-orang terbaik. Ia menggambarkan bahwa sebuah sistem yang sehat seharusnya membuka ruang kompetisi yang adil. Setiap orang yang memiliki kemampuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Namun ketika koneksi menjadi tiket utama menuju kekuasaan, maka kompetisi yang sehat akan perlahan hilang. Anies Baswedan juga menyinggung dampak psikologis yang dapat muncul di tengah masyarakat jika generasi muda melihat bahwa keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh kerja keras dan kemampuan, melainkan oleh kedekatan dengan penguasa, maka kepercayaan terhadap sistem bisa mulai runtuh. Dalam situasi seperti ini, semangat untuk berkompetisi secara sehat dapat memudar. Anies Baswedan mengingatkan bahwa banyak negara maju justru berhasil karena mereka menjaga prinsip meritokrasi dengan sangat ketat. Birokrasi dibangun secara profesional, proses seleksi berlangsung transparan, dan posisi strategis diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas. Sebaliknya, ketika jabatan menjadi bagian dari transaksi politik atau balas jasa kekuasaan, kualitas pemerintahan dapat menurun secara perlahan. Kritik yang disampaikan Anies Baswedan ini juga memicu berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan pengingat penting agar Indonesia tetap menjaga prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan. Mereka melihat kritik itu sebagai upaya untuk mengingatkan bahwa negara tidak boleh meninggalkan meritokrasi. Namun di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa pernyataan itu terlalu politis dan syarat dengan kepentingan oposisi. Nah, perdebatan pun muncul di ruang publik. Media sosial dipenuhi diskusi tentang apakah benar sistem pemerintahan saat ini lebih mengutamakan koneksi daripada kompetensi. Bagi sebagian orang, pernyataan Anies ini membuka kembali perdebatan lama tentang politik dinasti, nepotisme, serta pengaruh jaringan kekuasaan dalam menentukan posisi strategis di pemerintahan. Bagi yang lain, kritik tersebut dianggap sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Namun, terlepas dari perdebatan yang muncul, salah satu yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa isu meritokrasi merupakan persoalan yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Sebuah negara dengan populasi besar seperti Indonesia membutuhkan sistem yang mampu menyelesaikan talenta terbaik dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa meritokrasi yang kuat, potensi besar
yang dimiliki bangsa ini bisa terhambat oleh sistem yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Di akhir pernyataannya, pesan Anies terasa sederhana namun kuat. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang besar tidak dibangun oleh koneksi, melainkan oleh kompetensi. Bukan oleh kedekatan dengan kekuasaan, tetapi oleh kemampuan untuk bekerja, berpikir, dan melayani masyarakat dengan integritas. Dan di tengah dinamika politik yang terus berubah, pernyataan itu menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia pada akhirnya akan ditentukan oleh pilihan sistem yang dijaga hari ini. Apakah negara ini akan benar-benar berdiri di atas meritokrasi? Ataukah koneksi akan terus menjadi kunci utama dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan? Pertanyaan itulah yang kini kembali menjadi bahan perdebatan publik setelah sindiran tajam dari Anies Baswedan menggema di ruang politik Indonesia.